Dialog kreatif, bicara solusi. Imbe mamur di siapa yo pero sinansia bepo Ariona yeko woro sirepo maremi be inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo. Atas berkat yang maha kuasa dan juga restu para leluhur, ikatan yang teguh, ragam kisah, warna, dan rasa. Ariona yeko woro sirepo maremi be inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo Tanah, air, manusia. Inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo. Di sini aku berdiri. Di sini aku lahir. Di sini aku dibesarkan. Ariona yeko woro inbe mamur di Mari. siapa yo robero sinansia. Mari semua bertanya pada dirimu, apa yang kamu lakukan? Ariona yeko woro sirepo maremi be inbe Mari bersuara, inbe mamur di mari bergerak, siapa yo robero mari sinansia bernyanyi, bepo. mari menceritakan kepada dunia bahwa kita ada di sini, di tanah kelahiran kini. Ariona yeko woro sirepo maremi be inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo. Ariona yeko woro sirepo maremi be inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo. Ariona yeko woro sirepo maremi be inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo. Inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo. Ariona yeko woro sirepo maremi be inbe mamur di siapa yo robero sinansia bepo. Rababa yasirebo kombranyeno. Selamat berjumpa, selamat bertemu, selamat. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat pemirsa di televisi yang menyaksikan TVRI malam ini. Selamat, semoga semuanya baik, sehat-sehat. Kali ini TVRI akan muncul dengan program apa? Para inspirasi. Baik, oke. Kali ini saya tidak sendiri, saya Jeffrey Setnendisa bersama-sama dengan teman-teman saya. Ada Dapur Kreatif, tepuk tangan buat Dapur Kreatif.
Ada komunitas Action, tepuk tangan buat komunitas Action. Ada penari adik-adik kita dari Sanggar Honai, tepuk tangan buat Sanggar Honai. Kita tidak sendiri, nanti kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang bagus. Nanti kita akan dengar mereka berpendapat tentang untuk membangun tanah Papua lebih baik. Apa yang harus dikerjakan oleh pemuda Papua buat Papua lebih baik ke depan. Mari, terus saksikan TVRI, jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi.
jangan kemana-mana. Masih ada pertunjukan teater dari Sanggar Honai. Tapi sabar dulu, kita jeda sambil lihat dan mendengar iklan berikut ini. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Kakak Maya. Sayang. Kakak apa kabar? Ape-ape wae. Kakak lupa apa lain nih. Kakakmu. Kakak sekarang ini ada bikin apa? Kakak ini karena tidak ada pekerjaan, mumpung lagi Piala Dunia, kakak jalan mayari laki-laki Belanda. Tuar, kakak kustuk jalan mayari sudah. Terus kamu kerja apa? Ai? Kakak maksudnya cepat bikin hal yang berguna untuk negeri ini kak. Itu juga berguna buat masa depan. Demi Tuhan kakak sini. Pas kakak ku jalan ini, saya ada dapat informasi. Laki-laki babi yang mana? Tangkap teman. Oh sudah pas kakak. Jadi kakak, saya ini ada dapat informasi. Informasi ini penting sekali untuk ketong semua. Kopi gini-gini nih. Jadi ada penerimaan ini, CPNS tahun ini. Tapi kakak kamu ingat, kamu baca nih, tanggal 10 tuh Deput terakhir pendaftaran. Bagaimana, kamu niat kah tidak? Iya. Informasi ini sangat penting. Oh pas. Jalan sekali. Oke, kakak. Tapi kakak, ini tes online, kakak kamu ada laptop. Ai, zaman ini sudah gaul lah. Masa kakak ini tidak punya laptop? Hello. Aduh, punya lah. Itu kalau gitu pas sudah kakak kamu kerja kamu laptop baru kakak kamu daftar. Buru kakak ini dia online tanggal 10 tuh dia terakhir. Siap. I love bisa kita ke buat informasi tadi. Siap Dah. kakak. Dah kakak. Sampai ketemu lagi, sukses ya kakak. Siap. Oke sip. Kakak Pade. Aduh. Kakak Pade dari mana? Waduh, Abi, baru Kakak Pade, jadi tapi ini Kakak Pade. Kakak Pade masih ini kan kerja di itu apa penerimaan pegawai kan? wah, saya kerja lama sekali om, senior. Senior boleh ya, Pak? Pas. Kakak tidak? Kakak paling gagah memang dari lama tuh paling gagah. Nah, tapi kakak, tadi ada kakak dua saya ketemu, toh. Jadi saya ada kasih dong informasi itu tentang informasi CPNS tahun ini. Oh, adek? Iya. Jadi saya ada kasih tahu dong dua daftar. Jadi pas kakak ada di itu tuh penerimaan apa pegawai kayak itu tuh. Jadi pas nanti dong dua datang, dong dua bawa laptop, mungkin kakak bisa arahkan. Pas, gimana. Kita mengerti, kita paham. Barang tuh saya style kawan. Tenang, gampang itu. Siap. Pade. Gampang. Asli. Tadi mau jalan dulu. Oke. Mau kemana? Ikut Pade sudah. Informasi yang aku kasih tahu itu informasi paling bagus. Nanti Pade ngikut si anak itu. Oh siap. Kalau balik ke Pade pergi minum kopi. Iya. Mari ikut Bapak jalan. Pade Pade. kakak bagus. Jadian. Oke, Mari. Pade. Tidak bisa dewa. Saya akan daftar CPNS dan saya akan tembus dan saya pakai baju keki saya yang langsing indah ini kak. Tidak bisa. Saya akan memikat semua laki-laki di Papua, di Jayapura khususnya, karena saya akan pakai baju keki, rok seksi. Saya akan cantik kayak bidadari. Oh my god. Saya daftar dulu sebelum jaringan dulu. Oh laptop, kok tak buka cepat? Kan jadi kita pakai biasa. Itu bagaimana ya? Hei laki-laki babi ngomari kode dulu. Itu apa? Kasih daftar kah belum? Belum, saya belum daftar. Karena?
Saya belum tahu persyaratan. Oke, yang pertama itu dia mau persyaratan itu ijazah. Habis itu kartu kuning. Kartu kuning yang warna Brasil itu kan? Yo, itu sudah. Tapi ini kartu kuning untuk cari kerja. Yang kedua surat narkoba dan surat kesehatan. Narkoba. Iya toh. Ini surat narkoba. Kok itu kayak babing, kok otak itu babing. Di mana-mana itu orang mau kerja itu surat narkoba dan surat kesehatan itu penting. Sudah daftar? Adik. Anda harus bikin apa ini? Dan itu akan Satu buka laptop, satu main HP. Kayak kau tampan sekali. Tapi adik bikin apa? Kakak coba tanya. Mata itu lihat ya, mari saya bikin apa? Daftar CPNS. Pas. Kamu dua ketemu dengan kakak yang pas. Kamu urus barang-barang semua. Sudah kakak, sudah lengkap. Persyaratan ada tuh. Jasa terakhir, kartu kuning, kartu merah, sudah. Sekarang, kamu harus percaya kakak ini adalah malaikat putih yang nanti bantu kamu dua. Malaikat apa? Nanti bantu kamu dua. Malaikat apa? Malaikat putih adikku. Oh, Kamu udah siapkan sepatu, siapkan kostum, main bola apa? siapkan bola. Soal gol, soal bertanding kakak urusan. Nanti kakak yang kasih bantu. Kakak bantu kasih gol semua. Fix. Kamu udah urus barang-barang semua nih. Kakak saya bayar 50 juta. Yang penting kakak kasih golakan. Itu gampang itu kamu bicara dari belakang. Kakak bantu kamu dua keselamatan ini, barang gol. Ayo, percaya toh? Pas kakak Kakak, kartu, sampai tidak gol saya kasih gol kakak. komunikasi kok. dengan kakak. Begitu Nama. Jangan takut nama. Kakak jalan. Bikin apa? Halo. Iya, Bray. Bikin apa di sini? Siap. Oke, Bray. Oke. Bagaimana, Pak? Bikin apa sekarang? Bapak, kau menanya. Jangan tanya. Saya tanya Kuku Nasib, bikin apa di sini? Ini yang salah, Pak. Sabar. Bapak duduk dulu. Silakan. Bapak tanya saya, bikin apa? Ini. Saya mau jelaskan, Bapak, bahwa saya ini adalah pengusaha. Biasalah, saya ini pengusaha turun-temurun, Pak. Bapak tanya dong, pengusaha apa? Apa yang kau usahakan sekarang? Kerja apa? Ini penjual ikan, Pak. Maklum, Pak, kita kan orang biasa. Saya tahu, Pak. kau bugaya saya sudah tahu apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan. Saya bantu ya, saya bantu. Siap, apa itu, Pak? Ijazah ada, Kebetulan ada. Ada. urus berkas-berkas yang lain. Saya bantu kau. Sebentar, Pak. Ini untuk urus apa ini? Kau jadi PNS, terima gaji 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta ke atas. Tes PNS yang nanti jadi Pegawai. pegawai. Pegawai negeri. Nanti kakak Yang nanti bantu. bisa kredit itu. Iya bisa. Aman kau hidup tentram, nyaman dengan tipu gaji semua. Tapi nanti Kau jalan jual-jual ikan panas matahari pincah aduh, pantat kulit. Yo hitam lah. Sama dengan saya. Oke, tapi Bapak, mohon maaf, saya mau tanya, apakah saya yang seperti begini bisa? Jadi PNS. Jelas bisa. Saya yang ngurus. Sebentar. Penonton. Penonton. Kalah. Penonton. Apakah saya cocok jadi PNS? Cocok. Penonton jangan ragukan. Kau bilang cocok duduk. Kakak yang ngurus. Saya adalah malaikat. Tak bersayap. Oh, Saya ada. siap, Bapak. Kalau memang Bapak mau begitu, Kau siapkan berkas. Nanti saya harus siapkan berkas. Oke sip. Terlalu capek, lemah gemulah. Gara-gara tes CPNS itu urus sampai badan sampai turun begini. Oh, Tuhan tidak bisa. Hari ini dengan hasil saya akan jadi PNS dan saya akan pakai baju keki yang seksi. Ih, kakak kenapa gitu? Waktunya dengar hasil dan kita harus cek nama. Dong. Oke, mari duduk di sini, Mbak bingung, baru dah cek. Kok tak usah putar-putar kayak orang-orang mabuk begitu, kok duduk di sini. Kok otak itu harus direfresh seperti
HP atau laptop di refresh. Oh, begitu. Kamu nanya. Oke. Kakak kirim dia link ke kita udah buka. Iya. Tapi macam rasa jantung ini kayak memuntah-muntah begitu. Itu lagi macam kayak kemarin Jerman kalah dan pulang itu. Iya. Tidak bisa, seakan jadi PNS. Sudah kak, kirim dia belum selesai dulu. Sudah. Kok makanya tuh HP itu lihat di bawah. Kok lihat siapa? Wah. Siapa nama ini? Maya Corbusier. Tapi di daftar ini Maya Wanggai, Maya Corano, Maya Hawaii. Wah. Maya Rumbiak, sungguh mati sih. Wilson Neymar, kau coba cek itu Neymar kah atau Wilson, kau ketik di atas itu, kau share. Sudah, aku cek tapi terada nih kakak. Duh, Tuhan, kenapa Maya tapi siapa nama tidak ada? Aduh, ini tidak adil, ini tidak adil. Tidak bisa. Saya sudah daftar dari 1 minggu lalu, 2 minggu baru dengar hasil begini tuh tidak ada nama. Sabar dulu. Kamu menangis karena apa ini? Kamu nanya. Kamu menangis karena apa? Sekarang tanya dulu. Kamu bertanya-tanya. Kamu menangis karena apa? Nama tidak ada di sini. Apa Kau juga nama tidak ada. sakit? Tanya dong. Tanya. Tapi kenapa menangis? Kenapa menangis? Sama. Aduh, tidak di kamu tidak. Tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Kakak yang bilang cetak-cetak gol itu tipu gol itu yang dia tipu-tipu itu. Ya, Saya kasih gol dia 2 gol. Kemudian tipu-tipu dia gol itu 50 juta hangus. Dia cetak gol. Iya, itu aja bilang dia mau cetak gol nanti baru mana gol omong kosong. Masuk juga saya punya ikan semua. Dan tipu-tipu gitu aku lagi langsung capek. Aduh. Nangis begini. Kok bangga pola mata 2 yang hitam itu kau lihat ke sini. Kenapa tidak ada? Harus dengan PNS kah? Iya, harus Sabar, dengan sabar. PNS. Kita sebagai apa? Saya sebagai pengusaha kopi. Minta maaf, kagak. Masih galau. Jadi kakak datang ke sini untuk bikin apa? Mau kita menangis sama-sama. Yuk. Iya, aduh sekarang dengan PNS kita tanah Papua ini. Kakak dong, bukan hanya dengan PNS saja kita bangun tanah Baru dengan apa? Kakak tahu bahwa saya sudah jual sapi ikan semua. Aduh, hati Perahu juga. Nah, sebaiknya ketong sebagai generasi muda Papua harus berani menggali potensi diri dan mengembangkannya. Contohnya yang kakak tadi bilang, bidang usaha. Kakak harus mengembangkan usaha kecil. Atau dengan kakak dong punya bakat, menciptakan lagu, menyanyi, tanpa mengcover lagu. Nah, kebetulan sekali di sini ada 2 narasumber. Beliau adalah tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap potensi generasi muda Papua. Kalau kakak kadang masih berdebat begini, mari mari bertanya kepada 2 narasumber tersebut Tapi kakak, ya? tapi memang bisa untuk kita usaha untuk memajukan kita punya Papua bisa kak? Ya bisa, mari Tanpa harus kita nyari PNS juga bisa? Bisa. Kakak, kalau saya ciptakan lagu,
Bisa dong. Bisa. Semuanya bisa. Bisa. Kakak kalau saya jadi pemain bola bisa. Bisa dong. Mari, kalau misalkan kakak kadang masih berdebat begini, mari tong ke para inspirasi saja. Ayo, Oke, sudah kalau begitu. ayo. Eko, oke. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Baik, tadi saya dengar kan bicara-bicara tentang macam kamu semua mau jadi PNS lah, macam terhadap pekerjaan lain kah? Terus April bilang nanti tong panggil narasumber. Ah sudah, tadi saya kontak, April tadi saya bilang nanti bapak dia datang. Ah supaya tong bisa dengar sama-sama kira-kira apa yang terbaik buat kita lakukan pemuda ini. Nah, karena hari ini para inspirasi, tong ada di para nih. Tong dengar supaya bicara solusi yang lebih baik. Hari ini untuk masa depan. Karena tong ada hari ini, apa yang tong buat itu buat masa depan. Oke, tong panggil sudah, jangan tunggu-tunggu. Iya, Pak. Panggil bapak, bapak. Ah, bapak sudah datang tadi itu. April panggil. Panggil bapak ya, mari jemput bapak ya. Kita jemput dia ke semangat-semangat. Yo! Aduh, memang. Terima kasih Bapak mau datang sama-sama. Terima kasih datang gabung dengan para. Mari Bapak, silakan. Baik, supaya jelas, saya tidak perlu kenalkan Bapak. Biar nanti Bapak yang kenalkan sendiri. Terus kan mau tanya apa, tanya saja. Sudah, jangan rasa apa-apakah. Pokoknya nanti kamu tanya. Tapi tolong dengar Bapak dikenalkan siapa Bapak. Baik, terima kasih. Saya lihat para ini merupakan para yang cukup baik. Kita punya para inspirasi yang akan kita jadikan sebagai tempat bagaimana kita komunikasi, bicara tentang kita orang punya perjuangan anak muda Papua di negeri kita. Saya sebelum kita komunikasi lebih jauh, bicara. Nama saya Yonas Alphonse Nusi. Saya keseharian berada di kantor DPRP Papua atau Rumah Rakyat di depan Taman Impi ini. Lalu saya masuk ke DPR itu melalui mekanisme pengangkatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Ada yang dari partai politik, juga PA juga ada yang dari kursi pengangkatan. Saya dari wilayah Sereri, dari 5 wilayah adat ini masing-masing ada keterwakilannya di DPR Papua dan itu diizinkan oleh negara Republik Indonesia untuk kita ada dalam sistem pemerintahan untuk turut bicara menyuarakan aspirasi masyarakat adat di tanah Papua ini. Berarti Bapak kalau macam don semua di ini bisa juga mewakili jadi punya hak jadi DPR juga kayak Bapak kan? Ya, betul sekali. Jadi utusan adat ini melalui perubahan kedua, amandemen kedua Undang-Undang Otonomi Khusus ini, itu ada DPR pengangkatan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Jadi anak-anak muda negeri Papua bisa juga sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan usia yang ada bisa melakukan pendaftaran mewakili utusan adat di wilayah masing-masing yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan nanti ada Perdasus, peraturan daerah khusus yang nantinya dibuat untuk bisa melakukan rekrutmen sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021 yang baru saja diperbaharui sebagai wujud dari komitmen negara untuk bisa masyarakat adat turut terlibat dalam sistem pemerintahan di tanah Papua ini untuk kita suara adat juga dapat dihormati, dapat didengar untuk turut terlibat dalam keputusan-keputusan politik untuk membangun tanah Papua. Kira-kira begitu. Ya. Tapi izin Bapak, maksudnya ini kan tadi teman-teman ini dong habis
bicara-bicara semua, terus artinya ya ketong di para-para nih panggil semua ke para-para inspirasi nih. Sebenarnya tuh mau dengar itu hari ini itu perannya pemuda ini buat bangun Papua tuh lebih baik ke depan. Nah, terus dorang juga punya kendala-kendala yang tadi dong bicara-bicara, makanya tuh panggil Bapak buat datang tuh duduk di para-para nih. Itu ya, makanya saya bilang, sudah, kamu mau tanya apa saya? Yang tadi kan bicara, yang April tadi bilang, ini dong juga apa? Ada yang tes PNS, baru terjadi, baru dia sendiri sampai baku melawan. Baru ini Pak ini yang PNS lagi nih. Dia tuh kasih jalan, dia bilang-bilang dorang bahwa, sudah nanti dia meyakini bahwa dong bisa diterima, tapi ternyata tidak diterima. Ternyata Pak Jadi ini sedikit calo juga kalau dong bilang, sudah. Itu ya makanya dong tanya dong, biar dong yang tanya-tanya dong, kami yang tanya yang muda. Ini yang muda bertanya, jadi yang muda silakan bertanya. Mungkin Maya kah atau siapa duluan? Silakan. Baik, terima kasih. Izin Bapak. Saya ingin bertanya sedikit tentang CPNS atau PNS ya. Karena anak-anak muda Papua sekarang itu dong beranggapan bahwa PNS itu satu-satunya jalan buat merubah tanah Papua ini. Di sini saya mau bertanya tentang K2 honorer. Banyak sekali anak-anak Papua atau orang-orang yang tinggal di Papua ini sudah kerja bertahun-tahun sekali di setiap OPD-OPD honorer, tapi pas dong melakukan persyaratan, kumpul persyaratan, di saat hasilnya keluar itu tidak ada nama-nama. Sedangkan itu yang nama-nama yang keluar itu orang-orang yang baru honor saja cuma berapa tahun. Bagaimana solusinya buat kami-kami ini? Terima kasih. Mungkin tadi yang Maya tanya langsung Bapak bisa jawab kah? Kita juga bicara-bicara, tidak apa-apa, langsung bebas. Ya. Anak teater baru. Ini pertanyaan sangat baik sekali. Dalam proses penyelesaian honorer yang kita sebut ada beberapa yang masih tersisa itu K2, itu memang dalam sebuah proses yang cukup panjang. Memang bicara tentang pegawai negeri ini memang bukan satu-satunya untuk Tom bisa bangun Tom negeri. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan kegiatan-kegiatan atau kegiatan kreatif yang kita bisa lakukan untuk kita bisa membangun negeri kita sendiri. Jadi sekali lagi terkait dengan ada ini punya pertanyaan untuk K2, memang di setiap kabupaten kota itu ada beberapa wilayah yang masih ada tersisa K2. Memang dalam sebuah proses yang panjang ini menyangkut sistem sehingga terkunci dan baru saja dibuka dan ini harus terjadi verifikasi terkait dengan pernah dia ikut tes atau tidak dan lain sebagainya. Ini yang perlu dilakukan dan proses verifikasi ini cukup panjang juga, cukup panjang di masing-masing OPD maupun kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Papua. Dan sampai pada saat ini ada beberapa kabupaten atau kota yang sudah mulai selesai oleh karena ada komunikasi yang baik antara provinsi dan kabupaten kota. Namun ini masih tetap kita pantau, kita monitor. Kebetulan bidang tugas kami di DPR Komisi 1, kami bicara tentang hal ini dan kami tetap memberikan pengawalan. Artinya kita SKPD terkait kita memanggil dan kita cross check data-data yang disampaikan seperti apa dan kita komunikasikan dengan baik supaya apa yang tadi ditanyakan itu tidak ada terjadi miskomunikasi. Sekali lagi honorer ini memang jadi persoalan yang cukup panjang dalam sebuah proses perjuangan untuk bisa mereka masuk sebagai PNS. Dan di tingkat provinsi sendiri sampai saat ini masih dalam proses. Proses artinya mereka ada ikut tes kembali juga. Dan dalam tes kembali itu akan terjadi verifikasi. Verifikasi hasil tes seperti apa dan lain sebagainya. Dan ini nanti pemerintah akan umumkan secara terbuka. Untuk mana saja yang mereka sudah siap untuk diumumkan untuk siapa saja yang lolos untuk menjadi PNS. Jadi ini tidak ada yang kami lewatkan untuk bagaimana kita kawal terkait dengan honorer K2 ini. Itu yang kami ingin jelaskan terkait dengan pernyataan itu tadi, bahwa proses ada yang bilang ada yang tidak
bekerja sesuai dengan tahunnya, lalu tiba-tiba jadi PNS dan lain sebagainya. Ini memang apa itu terjadi pada saat verifikasi. Verifikasi pegawai teknis terkait kalau salah menginput data, itulah yang terjadi persoalan. Makanya kami sebagai wakil rakyat kami sangat berkonsentrasi bagaimana menginput data, lalu dokumen yang sesuai dengan dokumen yang ada pada pekerja itu sendiri kami lihat. Kami coba bertanya kenapa sampai kalau tidak masuk seperti apa, dan itu kami cross check. Mungkin ini yang perlu saya jelaskan terkait dengan honorer K2 sampai saat ini. Lalu yang berikut, saya lihat memang di Papua ini tidak ada industri yang cukup besar dan kuat untuk kita gerakan dalam rangka pendistribusian tenaga kerja. Tetapi ada sesuatu yang paling mendasar yang kita belum gerakan adalah kegiatan-kegiatan kreativitas yang harus digerakkan oleh kekuatan muda untuk bisa menghasilkan sebuah kekuatan pendapatan, dan dia bisa juga mandiri dalam karya-karya besar dia. Dan itu yang kita belum gerakan secara maksimal. Dan memang potensi pemuda itu ada di situ untuk dia bisa bangkit, mandiri dan sejahtera oleh karena banyak orang menghargai karyanya. Iya Bapak, ini semua nih pelaku-pelaku seni juga Bapak. Ini dia suka menari, ada suka menyanyi. Makanya saya bilang orang ini, tadi dong ngomong itu semua dong rata-rata semua mau masuk PNS. Coba April aku bicara dulu. Tadi kenapa dong persoalannya? Dalam tes itu mencalonkan diri dalam. Kenapa? Karena tadi dong ribut-ribut karena dong gagal. Karena dong bilang itu PNS itu satu-satunya. Dong tidak bisa berani untuk menggali Oh, potensi. itu pasti Maya itu. Baru ini Dai dia kenapa? Sama juga persoalannya seperti itu. Karena gagal dalam tes Tadi dia PNS. sampai nangis kan? Iya. Aduh. Nah, kalau Ai coba Ai tanya apa dulu Ai. Iya, jadi Bapak, ini sebenarnya saya unek-unek. Saya sebagai pelaku seni, saya di seni tari Bapak. Saya sebenarnya sempat galau juga Bapak izin. Kenapa? Karena saya lihat ini di Jakarta, di Jawa sana, pokoknya di luar Papua ini dong punya industri kesenian ini sangat-sangat luar biasa, berkembang sekali Bapak. Tapi saya lihat potensi nih ketong di Jayapura khususnya nih sebenarnya tak kalah jauh Bapak jujur. Cuman itu Bapak izin, saya minta maaf nih, mungkin kurang perhatian sekali untuk ketong. Makanya itu saya pakai galauan itu yang bikin saya mau tes ini, CPNS kayak ini. Tapi itu sudah Depo Ajil juga gagal, jadi itu yang bikin tambah galau ya Bapak. Maksudnya tuan di para inspirasi ini mungkin Bapak bisa kasih inspirasi untuk ketong nih yang ada di bidang seni ini tetap harus fokus atau bagaimana, atau mungkin saya sebagai pelaku mungkin izin Bapak, saya pengen sekali itu ada maksudnya tindakan dari pemerintah atau apalah, buat satu tempat yang maksudnya mungkin itu pakem, maksudnya tetap untuk di situ sudah para seniman kumpul, gedung pertunjukan ada, apa segala macam, pokoknya disupport lah. Maksudnya biar ketong juga dari kegalauan itu tuh ada punya istilahnya tujuan, harapan kayak gitu Bapak. Mungkin izin Bapak. Mantap sekali. Tes PNS lalu gagal, lalu terjadi galau dan lain sebagainya. Memang kami coba evaluasi. Kira-kira selama ini kita tes PNS ini ada yang gagal dan lain sebagainya. Ketika kita coba menginventarisasi kira-kira apa saja penyebabnya. Kita tidak cukup punya ijazah begitu. Kalau perawat, dia harus punya tambahan lisensi perawatnya. Itu juga menjadi persoalan tersendiri. Sehingga perjuangan kita ke kementerian terkait untuk bisa mengakomodir kita punya anak-anak di Papua ini, penerimaan PNS itu sesuai dengan kebutuhan Papua saja. Karena dalam pengalaman kita turun ke daerah, seorang
perawat, misalnya suster atau mantri, kita dapatkan di pos-pos di wilayah perbatasan dan lain sebagainya. Dia tidak punya lisensi, tapi dia bisa melakukan tugas medisnya. Artinya dia bisa melakukan tugasnya dengan baik untuk melayani masyarakat. Nah, itu sebabnya kita coba melakukan komunikasi supaya kalau penerimaan keperawatan ini bisa menggunakan kebutuhan daerah supaya bisa mengakomodir. Kita punya perawat-perawat yang cukup banyak bertebaran, tamat selesai tinggal nganggur, dan untuk mendapatkan lisensi dia harus butuhkan biaya, butuhkan proses dan lain sebagainya. Demikian juga guru. Ini yang terjadi selama ini di Papua. Jadi kalau memang kita tidak cukup dengan ijazah untuk kita bisa jadi PNS, ada catatan-catatan penting menjadi persyaratan mutlak. Jadi kalau standarnya menggunakan standar nasional, kita di Papua bisa tinggal di laut semua. Olehnya itu kita coba mendorong ini untuk bisa pemerintah pusat memberikan kewenangan itu kepada daerah, bisa daerah menerima PNS dengan menggunakan kebutuhan yang ada di Papua. Guru atau perawat dan lain sebagainya untuk sesuai dengan kebutuhan daerah. Supaya tidak miss dengan apa yang terjadi di Papua. Nah, ini yang kita lakukan. Contoh yang tadi saya sampaikan, misalnya perawat, dia tamat sekolah perawat di sini, dia sudah bisa langsung exchange memberikan pelayanan di masyarakat. Dan itu yang kita dapatkan. Dia juga bisa melakukan pertolongan kepada orang yang operasi dengan menggunakan alat-alat tradisional yang cukup steril menurut orang Papua. Kehidupan orang Papua. Dan itu terjadi saat ini. Dan kami lihat cukup baik, sehingga penerimaan PNS itu kami ingin supaya diterima menggunakan kebutuhan daerah. Kami lagi perjuangkan hal itu dengan baik, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat ini dapat terlayani dengan baik. Lalu potensi industri seni, sebenarnya inilah sumber mesin pencetak uang terbaik di Papua maupun di seluruh Indonesia. Ini industri seni ini, pencetak mesin uang terbaik. Hanya saja memang kita butuhkan kelembagaan. Kita butuhkan proses manajemen yang baik untuk bisa mampu menghimpun pekerja-pekerja seni ini. Sehingga misalnya ada penerimaan tamu dari Jakarta atau luar Papua datang, dia panggil satu kelompok seni, dia asal bayar tanpa ada punya ukuran atau standar menghargai grup tari itu dengan baik. Itu juga masalah. Sehingga ini perlu ada organisasi atau manajemen yang kita rapikan sehingga bisa mampu menjawab apa yang menjadi harapan tadi. Ada yang ganteng tadi ini. Itu persoalan hari ini yang kita harus coba sama-sama benahi. Ada yang ganteng itu. Mana tadi? Ya. Ada yang gantengnya ya. Siap. Tapi sebelum kita ada jeda berikut ini, mari sama-sama kita dengar satu lagu dari Dapur Kreatif. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita nonton, kita dengar sama-sama satu lagu dari Dapur Kreatif. Selamat menyaksikan. Mami ayo yelewa kelase, mami ayo yelewa kelase,
1400 Univieta, Univieta. Fue que el putas eso, Univieta, Univieta. 1400 Univieta, Univieta. Mame ayo yelewa kelase. Mame ayo yelewa kelase. Fue que el gusta eso. Univieta, Univieta. Ribu para tus pa. Univieta, Univieta. Fue que el putas eso, Univieta, Univieta, Ribu para tus pa, Univieta, Univieta. Masih bersama kami dengan para inspirasi TVRI. Masih dengan Tompu Bapak Yonas. Bapak Yonas, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Bapak Yonas. Iya. Iya, tadi itu sudah dengar, sudah Maya sudah tanya. Mungkin dari sini kamu dua tanya lagi. Tapi kamu yang tanya sekarang Piala Dunia siapa yang menang ya? Kamu tanya ini. Jadi Bapak selamat malam sebelumnya, terima kasih. Bapak izin, ini kan saya berdagang Bapak. Saya berdagang, jadi Bapak saya dagang ini dagang musiman ceritanya nih Bapak. Nah, jadi Curhat nih. Curhat betul nih. betul. Nah, jadi saya ini berdagang musiman. Dagang musim itu kayak macam ada event baru kami muncul begitu Bapak. Pameran, kira-kira begitu. Nah, maksudnya saya itu begini Bapak, bolehkah seperti yang tadi Kakak Ayah sampaikan juga ada membuat sebuah ruang atau buat tempat untuk kami yang para dagang-dagang walaupun ya dagang pinang terus mungkin aksesoris Papua. Nah itu kami ada punya tempat di luar daripada di pasar. Nah, jadi contohnya kayak macam saya punya mama-mama dorang biasanya cuma di emperan begitu Bapak. Jadi saya maunya itu ada sebuah, jangan hanya cuman musiman-musiman ada event, datang, baru datang tampilkan mereka punya. Ya saya maunya itu ada sebuah ruang, tempat yang dimana memang itu sudah, iya Bapak begitu. Kira-kira mohon izin Bapak bisa berkenan untuk menjawab. Terima kasih banyak. Iya. Luar biasa. Ada ganteng. Siap. Ada Piala Dunia nih, ada pilih mana? Porto. Bapak saya Belanda Bapak. Oh iya, terima kasih. Siap. Belanda tetap. Iya. Berarti langit tetap cerah. Cerah Bapak, cerah. Jelas. Jadi begini, Bapak juga Belanda? ya ini Bisa, bukan bisa. persoalan Belanda atau tidak. Oh, saya pegang yang juara. Ya, kita lihat di final. Sekarang begini, memang ada bertebaran di mana-mana kreatif pemuda Papua yang sudah banyak sekali, termasuk Tom punya mama sampai ada jual di emperan toko, noken dan lain sebagainya. Keinginan untuk berusaha itu sangat tinggi. Keinginan untuk berusaha itu sangat tinggi. Ada beberapa kendala yang kita lihat mengalami persoalan yang sangat serius terkait dengan pertama bertahannya seseorang untuk melakukan usaha. Begitu. Dan tadi pertanyaan toh. Misalnya pembuatan noken. Noken ini kadang kita punya pengrajin, ada kita buat sesuai dengan permintaan pasar, ada yang tinggal, ada yang tidak.
Itu juga satu persoalan. Permintaan pasar begini, misalnya ada sebuah toko atau yang pesan, dia minta dalam jumlah yang besar dengan model noken yang khusus begitu. Nah, ini juga jadi masalah kalau dia hanya buat noken kecil dan tidak sesuai dengan permintaan pasar, itu akan menghambat produksi itu berlangsung, berjalan terus. Itu juga jadi masalah. Contoh, kalau di supermarket, kita semua sepakat untuk menggunakan produksi anak negeri, maka tidak pakai kantong plastik untuk barang jualan atau belanja barang belanjaan. Itu pakai punya buat tangan noken. Supaya noken ini bisa dia tetap ada setiap saat, karena ada yang terjual dan terbeli setiap saat, begitu. Jadi ada putaran yang pasti. Artinya kalau kita tidak menggunakan noken, kantong plastik, itu pertama ramah lingkungan dan lain sebagainya. Karena ada noken yang terbuat dari tali-tali atau tumbuhan yang dapat dia tumbuh secara cepat, tali tikar, daun tikar, kulit genemo dan lain sebagainya. Itu dia bisa tumbuh dalam waktu yang singkat, dan itu bisa ada peremajaan dan cepat. Dan itu dari alam, dia bisa habis, begitu, terbakar dan habis. Nah, ini yang perlu kita lakukan sehingga pasar itu dia tetap ada, industri pembuatan noken tetap ada. Jadi pemesanan noken yang sesuai dengan kebutuhan pasar ini juga harus dipikirkan sehingga dia tetap hidup, kira-kira begitu. Untuk menjawab itu, sehingga tidak kecewa dan lain sebagainya. Lalu masalah tempat, sebenarnya tempat ini bisa kita komunikasikan dengan pemerintah yang tepat di tengah kota itu seperti apa. Seperti kita punya inspirasi ini seperti ini, anak-anak muda sudah ada tempat untuk mereka bisa berkreasi dan lain sebagainya. Ini bagian dari upaya-upaya perlindungan terhadap kita punya kaula muda yang punya kemampuan untuk melakukan kreasi-kreasi terbaru untuk bisa mampu bersaing dengan orang lain dalam dunia usaha. Tepuk tangan dulu buat Bapak dia dulu. Terima kasih Bapak. Bapak izin, memang kita banyak sekali, pasti kalau kita bicara juga waktu tidak cukup. Tapi ada hal yang mungkin terakhir ya Bapak kasih masukan buat semua orang ini sebagai pemuda, apa yang lakukan sebenarnya paling utama. Oh, kalau dagang sudah dagang fokus kah atau bagaimana kah? Penting kasih tahu, artinya buat Papua ini lebih baik nih kalau semua orang berusaha baik pasti Nah, itu ya mungkin kira-kira terakhir yang Bapak sampaikan. Saya lihat banyak peluang, seperti contoh penjual ikan di pasar. Sebenarnya peran ini bisa dilakukan oleh anak Papua. Ada beberapa pasar yang saya sudah survei, termasuk di wilayah Kabupaten Jayapura, di wilayah pasar Doyo sana itu ada seorang anak Papua yang dia memberanikan diri untuk bisa jual ikan, dan dia rutin. Dia bisa bersaing dengan saudara-saudara Nusantara yang lain. Ada di antara meja-meja itu ada seorang anak Papua, dan dia rasa happy begitu. Saya tanya dia, "Adek, bagaimana kondisi Anda kok punya aktivitas jualan ikan?" Saya bilang, saya biasa saja. Dan tiap hari saya punya ikan ini laku dan terbeli dengan baik. Saya kira banyak hal produksi yang kita butuhkan ketekunan, kesabaran untuk kita bisa lakukan hal itu dengan baik. Dalam usaha apa saja. Juga ada yang sudah bisa bikin sabung berbahan dasar pinang. Ini juga kreativitas mereka yang sangat baik. Ketika kita bisa mencintai produk anak negeri Papua, maka disitulah tercipta dunia industri yang baik. Lalu ada yang bekerja banyak untuk membuat sabun ini, dan ini akan memberikan penghasilan bagi kita dan juga pendapatan asli daerah. Dan ini saya kira banyak sekali kerja-kerja pemuda yang sudah baik. Termasuk dunia seni. Dunia seni ini kalau kita rapikan manajemennya, organisasinya dengan baik, ini akan menjadi sebuah kekuatan
industri pencetak uang terbaik bagi tanah Papua ini. Karena kita didukung oleh alam yang indah dan sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Hanya kita belum memperbaiki manajemen organisasi dengan baik, sehingga pekerja-pekerja seni ini berterbaran kemana-mana. Dia mencari dia punya kekuatannya sendiri-sendiri. Dan ini harus menjadi bagian dari kekuatan kita yang kita rapikan dalam sebuah organisasi yang mengatur tentang seniman seniwati Papua. Untuk bisa menciptakan kekuatan industri yang baik untuk bisa menghasilkan pendapatan bagi dirinya sendiri. Dan kami tidak ragu sedikit pun ketika Papua hari ini dimekarkan dalam jumlah yang banyak, kita tetap Papua dan tetap berkarya dan kita siap untuk mengawal proses pembangunan karena kita bisa bikin apa saja. Bisa buat karya-karya apa saja. Dan itu sudah terlihat di berbagai tempat, begitu banyak karya-karya yang anak-anak muda Papua lakukan. Dan itu kita harus beri apresiasi ya. Ya. Saya kira terima kasih Bapak luar biasa sudah datang buat kita, buat para inspirasi. Ya, harapannya para inspirasi ini terus berjalan dan kita akan selalu berbicara yang baik, selalu memberi masukan, selalu memberi solusi dan nanti Bapak akan selalu bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan di para inspirasi ini ya. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak. Memang kita harus tepuk tangan terus. Baik, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita, bicara-bicara kita dengan Bapak Jonas sebagai perwakil rakyat di tanah Papua ini. Jangan kemana-mana, kita akan saksikan lagu berikut ini. Sampari da bandaria si saki I frursane rirane ineno Iores ya dicen llamas ya sien supine Serine maido Marise no sane Marise mesura Kubena wama awin Na frursane rirane ineno Meser mundarias mura Kumo sampari
Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Kita telah sama-sama menyaksikan, mendengar, melihat adik-adik dari kita yang telah tampil, bahkan ada teater, ada musik, ada tarian dari Sanggar Honai, komunitas Action, dan dapur kreatif. Kita juga telah mendengar sama-sama dialog, berbicara sama-sama dengan narasumber kita. Semoga semua yang telah kita sama-sama saksikan menjadi solusi yang terbaik buat Papua lebih baik. Kami akan hadir terus bersama-sama untuk Papua lebih baik. Kali ini lagu terakhir dari teman-teman kita komunitas Action, Trio Napi. Aisyein sose Neinjara riso Woso memake mumabake Ayamaya suara Bepono ras bepono Ayara iara Yendi sare bubes Kubanai siwara Raso kuburi kube kaya